Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti Aku Worship Morning Devotion, dan saya berdoa setiap kita dalam keadaan yang sehat, bersukacita dan penuh damai sejahtera Allah, karena anugerah, penyertaan dan kasih karunia-Nya tiada pernah berhenti kita rasakan. Saudara, pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman-Nya dan membiarkan apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan setiap kita boleh kita dengar. Biarkan Roh Kudus yang memimpin kita, biarkan itu hati kita, pikiran kita boleh bertumbuh dan hidup kita penuh dengan buah akan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita akan awali Aku Worship Morning Devotion kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami merasakan ada cinta kasih, penyertaan, anugerah kasih karunia-Mu yang tiada pernah berhenti melingkupi setiap kami. Kami bersyukur karena kami boleh bangun dalam kondisi yang sehat, hati yang bersukacita, dan bisa merasakan penyertaan Tuhan yang tiada pernah berhenti. Pagi hari ini kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Biarkan setiap firman yang boleh kami renungkan boleh turut dengan kehendak-Mu, dan Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti apa yang kami baca, untuk mengerti apa yang kami dengar. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu perenungan yang saya beri judul, yang buruk belum tentu tidak baik. Kadang sebagai manusia kita merasa bahwa apa yang kita pandang, kejadian-kejadian yang kita pandang sebagai hal yang buruk, maka akibatnya tidak baik bagi hidup kita. Tetapi ternyata saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara dan saya menyadari bahwa yang nampaknya buruk dari mata kita belum tentu tidak baik, tapi justru mungkin ada maksud Tuhan yang mau Tuhan singkapkan untuk setiap kita. Kita akan melandasi perenungan kita pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul 28 ayatnya yang pertama hingga ke-10. Kisah Para Rasul 28 ayatnya yang pertama hingga yang ke-10. Saya akan menolong saudara membacakannya. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah kepada kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah ketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik ketika saya membaca perenungan ini.
Saudara tahu kisah dari Paulus, bagaimana ia mengalami berbagai hal dalam hidupnya. Dan bagian yang kita baca adalah ketika Paulus terdampar di suatu pulau karena kapalnya terombang-ambingkan ombak yang begitu besar hingga akhirnya terdampar di Pulau Malta. Dan bukan hanya sampai di situ saja saudara, tetapi ketika kita membaca ini kita tahu betul bahwa ada orang-orang yang bersama dengan Paulus pada saat itu. Dan ketika hal itu terjadi, ketika Paulus terdampar di pulau ini, Paulus dikatain oleh orang-orang bahwa wah, ini terdampar nih, pasti dia orang jahat. Tapi bukan hanya sampai di situ saudara, ternyata ada satu kejadian lagi yang menimpa Paulus di saat itu juga. Apa itu saudara? Tangannya dipatuk oleh ular. Dan ular itu ular yang mematikan. Banyak orang yang menyangka bahwa ketika ular itu menggigit Paulus, maka Paulus akan mati begitu saja. Dan ketika ular itu bahkan berhasil dilepaskan dari tangannya, orang-orang masih mengira bahwa itu akan bengkak dan akan mati. Tapi saudara, yang menarik adalah Paulus tidak kenapa-napa, saudara. Bengkak pun tidak, panas pun tidak, sakit pun tidak. Dan orang-orang di situ merasa bahwa, loh, ini orang kayaknya jahat banget nih, karena langsung tertimpa dua kejadian sekaligus. Sudah terdampar, sudah kapalnya karam, dan juga yang satunya lagi dipatok ular, digigit ular. Ularnya bukan ular yang main-main, ularnya yang mematikan lagi. Wow, saudara, mereka merasa bahwa, aduh, ini orangnya jahat nih. Ini kejadiannya buruk 2 kali nih, menimpa. Pasti orang jahat nih, dan pasti nanti akan mati. Tapi ternyata saudara, kejadian buruk yang menimpa Paulus justru membuat nama Tuhan dipermuliakan. Mengapa demikian? Karena ketika Paulus terdampar di Pulau Malta, Tuhan menaruh satu visi untuk Paulus, yaitu menyembuhkan ayah dari sang gubernur untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ketika Paulus dipatok ular, digigit ular, ternyata Tuhan juga punya maksud dan tujuan lain, yaitu membuat orang-orang di sana sadar bahwa Tuhan yang ada bersama Paulus lebih hebat dari ular yang mematikan. Dan saudara, hal yang menarik adalah yang menimpa Paulus di mata kita pandang sebagai sesuatu kejadian yang buruk. Tapi ternyata kejadian yang buruk itu belum tentu tidak baik. Karena kejadian buruk yang menimpa Paulus justru memuliakan nama Tuhan. Ada maksud Tuhan yang disampaikan lewat kejadian ini. Dan itu semua adalah hal baik. Dan yang mau saya katakan pada pagi hari ini adalah, seringkali kita juga demikian saudara. Ada banyak hal di dalam hidup kita yang kita rasa bahwa itu buruk. Ada banyak hal yang kita lihat dari kehidupan orang lain itu buruk, menimpa mereka. Tapi saya rindu untuk saudara dan saya percaya satu hal, bahwa kejadian-kejadian buruk, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan yang menimpa kita itu belum tentu tidak baik untuk hidup kita. Tapi justru dari kejadian-kejadian buruk dan tidak mengenakan dalam hidup kita, kita belajar satu hal. Apa yang kita belajar, saudara? Kita lebih dekat dengan Tuhan. Itu adalah kejadian baik, hal baik yang boleh kita ambil. Selain itu saudara, yakin dan percayalah, tidak semua kejadian buruk yang menimpa saudara dan saya tidak punya maksud. Tapi banyak kejadian buruk dan tidak enak yang menimpa saudara dan saya punya maksud, di mana Tuhan mau menyatakan kehendaknya, mau menyatakan kemuliaannya untuk kehidupan saya dan saudara.
Mari kita sebagai anak-anak Tuhan mengimani hal ini. Jangan kita judge suatu kejadian yang buruk yang menimpa kita, lalu kita menjadi down, kita menjadi tidak punya pengharapan karena memandang itu sebagai hal yang tidak baik. Tapi mari pandang kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, kejadian-kejadian yang buruk yang menimpa kita sebagai sesuatu kejadian yang mendatangkan hal baik, yang kita bisa belajar sesuatu dari situ, dan yang bisa mendatangkan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita hidupi ini saudara, dan terus ingat ini. Biarkan setiap hal yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara sama-sama kita pandang sebagai suatu hal yang bisa kita pelajari. Dan hal baik itu semuanya berasal dari Tuhan yang ingin mendidik kita sesuatu hal, yang ingin membuat kita menjadi dewasa secara iman. Mari kita hidupi ini dan membiarkan kehidupan kita terus dituntun oleh Tuhan. Kita akan akhiri Our Worship Morning Devotion kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh diajar mengenai bagaimana kami boleh melihat suatu kejadian yang buruk. Belum tentu itu tidak baik Tuhan, tetapi kami melihat bahwa melalui apapun kejadian yang ada di hidup kami, Tuhan selalu menyertai kami dan Tuhan selalu membuat kami mendapatkan hal-hal yang baik. Kami bersyukur Tuhan atas cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang bekerja di bidang apapun mereka bekerja, di ladang manapun mereka bekerja, biarkan mereka boleh menjadi pribadi-pribadi perpanjangan tangan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi sesamanya, dan Tuhan mengurapi mereka dengan roh yang terus membuat mereka giat bekerja. Apapun yang mereka kerjakan, semuanya boleh Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dimanapun mereka berpendidikan, di tingkat apapun. Berikan roh kepandaian, roh kecerdasan, roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh berpengharapan, punya masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul dengan pendidikan lanjutannya. Tuhan kiranya bukakan jalan bagi mereka, berikan mereka roh yang penuh hikmat sehingga mereka boleh menerima dimanapun mereka boleh ditempatkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menyembuhkan. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, para hamba Tuhan, para majelis, para pengurus. Berikan kesatuan hati supaya mereka boleh menjalankan program-program gereja ini dan mendatangkan hadirat Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kami mau meletakkan bangsa kami Indonesia di dalam tangan kasih-Mu. Biarkan bangsa Indonesia boleh terus ada di dalam genggaman tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kami mau menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera terus menyertai kita dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita boleh bersama-sama diingatkan tentang melihat sesuatu yang buruk belum tentu tidak baik. Dan mari saudara, kita sama-sama melihat setiap kejadian dalam hidup kita dengan kacamata Tuhan melihat kita. Kacamata di mana setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil, dan itu didikan dari Tuhan. Selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Di hari Sabtu ini saya berdoa setiap kita dalam keadaan yang penuh sukacita untuk menyambut hari Minggu besok, dan kita beribadah bersama-sama di Our Worship jam 8 pagi besok di hari Minggu. Tuhan memberkati saudara. You are blessed.